Tapi dari Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik Sabtu kemarin bikin di konferensi pers termasuk ada LBH di situ, Pak, mengkritik justru KUHP yang berlaku saat ini malah memperkecil peluang untuk reformasi Polri itu. Anda sepakat soal pandangan itu, Pak? Ya bisa itu kalau tidak setuju, kalau ada yang serius gitu, segera aja ajukan ke MK. Tidak usah nunggu 30 hari. Memerlukan policy reform gitu. Itu satu kelompok. Yang kedua itu yang kira-kira yang operasional, kasus yang nanti kalau memang itu masuk akal dan memang baik, kita rekomendasikan kepada Kapolri yang juga adalah anggota dari komisi ini, langsung dikerjain. Intinya kita berharap Polri, dan itu dia tunjukkan sebagai sikap Kapolri, dan juga kemarin saya diundang ke Mabes Diklat Brimob, semua petinggi Polri hadir. Saya juga sampaikan bahwa polisi, saya syukuri di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit, sikapnya adaptif dan responsif, terbuka, ya kan, untuk menerima masukan-masukan, ya kan, yang bisa langsung dioperasionalkan, langsung dikerjakan aja. Jadi Pak Sigit kemarin menyampaikan ada perubahan tema dari mengawal, menjaga, mencegah ke melayani. Jadi polisi ke depan diharapkan lebih, ya kan, ngayomi, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Prof, Gitu kira-kira itu. Prof, dengan pemberlakuan KUHP dan KUHP, apakah akan berdampak dengan tim ini? Ya pasti, itu juga akan kita diskusikan. Jadi kita harus syukuri KUHP sudah ditetapkan dan mulai akan berlaku tahun depan. Ini sejarah. Kenapa? Usaha untuk memperbarui KUHP kan sejak tahun 63, baru berhasil sekarang, ya, 2023 kemarin, dan berlakunya mulai tahun depan. Jadi kita harus siap-siap. Yang kedua, yang terakhir KUHP. Nah, ini kan pasangan hukum material dan hukum formilnya. Nah, di mana di dalamnya salah satu yang juga mengalami penguatan kebijakan ialah mekanisme restoratif justice, ya, peradilan yang memulihkan, bukan sekedar membalas kesalahan. Nah, ini filosofi baru yang mudah-mudahan lebih sesuai gitu loh dengan karakter negara hukum kita. Tapi dari Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik Sabtu kemarin bikin di konferensi pers termasuk ada LBH di situ, Pak, mengkritik justru KUHP yang berlaku saat ini malah memperkecil peluang untuk reformasi Polri itu. Anda sepakat soal pandangan itu, Pak? Ya bisa itu kalau tidak setuju, kalau ada yang serius gitu, segera aja ajukan ke MK. Tidak usah nunggu 30 hari, tidak usah nunggu ditandatangani oleh Presiden. Tapi Jadi, mereka berharapnya Perpu, Pak. Gimana? Hah? Tapi mereka berharapnya Lo kenapa Perpu? Karena menganggap itu kan, masih ada pasal bermasalah itu. Gimana? Lah iya, diajukan judicial review. Itu mekanismenya. Kok Perpu? Nanti kalau Perpu ditetapkan untuk kepentingan yang lain, marah. Nah, ini supaya yang sesuai sama dia bikin Perpu. Jadi Perpu itu kayak jadi gitu loh. Ya kan? Itu nanti disalahgunakan. Ya udah, sudah ada mekanismenya. Undang-undang sudah jadi dan sudah disahkan secara material, sudah final. KUHP itu sudah final disahkan di DPR berdasarkan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar kita. Tapi ada peluang di situ dalam 30 hari kalau Presiden tidak menandatangani, itu langsung sah menjadi undang-undang. Artinya sudah final secara material. Nah, maka tidak usah nunggu 30 hari, ajukan aja ke MK, dan MK pun harus sudah membangun tradisi bahwa tidak usah nunggu diundangkan dulu pakai nomor baru diuji. Jadi rancangan undang-undang yang sudah ketok palu itu sudah final secara material
daripada nanti menimbulkan korban, segera aja diuji, minta prioritas sidang cepat. Nah gitu. Pak Sigit kemarin menyampaikan ada perubahan tema dari mengawal, menjaga, mencegah ke melayani. Jadi polisi ke depan diharapkan lebih ya kan ngayomi, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Prof, Gitu kira-kira itu. Prof, dengan pemberlakuan KUHP dan KUHP, apakah akan berdampak dengan tim ini? Ya pasti itu juga akan kita diskusikan. Jadi kita harus syukuri KUHP sudah ditetapkan dan mulai akan berlaku tahun depan. Ini sejarah. Kenapa? Usaha untuk memperbarui KUHP kan sejak tahun 63 baru berhasil sekarang ya, 2023 kemarin dan berlakunya mulai tahun depan. Jadi kita harus siap-siap. Yang kedua, yang terakhir KUHP. Nah, ini kan pasangan hukum material dan hukum formilnya. Nah, di mana di dalamnya salah satu yang juga mengalami penguatan kebijakan ialah mekanisme restoratif justice. Ya, peradilan yang memulihkan, bukan sekedar membalas kesalahan. Nah, ini filosofi baru yang mudah-mudahan lebih sesuai gitu loh dengan karakter negara hukum kita. Tapi dari koalisi masyarakat sipil mengkritik Sabtu kemarin bikin di konferensi pers termasuk ada LBH di situ Pak, mengkritik justru KUHP yang berlaku saat ini malah memperkecil peluang untuk reformasi Polri itu. Anda sepakat soal pandangan itu Pak? Ya bisa itu kalau tidak setuju, kalau ada yang serius gitu, segera aja ajukan ke MK. Tidak usah nunggu 30 hari, tidak usah nunggu ditandatangani oleh Presiden. Tapi Jadi, mereka berharapnya perpu Pak, gimana? Hah? Tapi mereka berharapnya Lu perpu kenapa dari perpu? Karena menganggap itu kan- masih ada pasal bermasalah itu. Gimana? Lah iya diajukan judicial review. Itu mekanismenya. Kok perpu? Nanti kalau perpu ditetapkan untuk kepentingan yang lain marah. Nah, ini supaya yang sesuai sama dia bikin perpu. Jadi perpu itu kayak jadi gitu loh. Ya kan? Itu nanti disalahgunakan. Ya udah sudah ada mekanismenya. Undang-undang sudah jadi dan sudah disahkan secara material, sudah final. KUHP itu sudah final disahkan di DPR berdasarkan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar kita. Tapi ada peluang di situ dalam 30 hari kalau Presiden tidak menandatangani itu langsung sah menjadi undang-undang, artinya sudah final secara material. Nah, maka tidak usah nunggu 30 hari, ajukan aja ke MK dan MK pun harus sudah membangun tradisi bahwa tidak usah nunggu diundangkan dulu pakai nomor baru diuji. Jadi rancangan undang-undang yang sudah ketok palu itu sudah final secara material, daripada nanti menimbulkan korban, segera aja diuji, minta prioritas sidang cepat. Nah gitu. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.